Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda mungkin mikir ya, kalau baca itu ya udah duduk manis, terima informasi aja, pasif gitu. Heeh, kayak nonton TV ya. Iya, tapi gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Membaca itu sebenarnya kayak main kasti. Anda itu si penangkap bola, Wah, metafora yang bagus. harus aktif, siap nangkep gitu kan, apapun jenis lemparan informasinya. Betul banget. Dan itu nyambung banget sama sumber kita hari ini. Buku klasik How to Read a Book. Nah, misi kita sekarang ini mau bongkar gimana caranya biar kita semua bisa jadi pembaca yang lebih aktif, lebih terampil. Jadi bukan cuma numpuk informasi ya, Iya, tapi benar-benar paham gitu. persis. Bukan cuma ngumpulin fakta, tapi dapat pemahaman yang mendalam. Beda kan antara tahu banyak sama paham beneran. Jelas beda lah. Dan buku ini bilang semakin aktif kita bacanya, ya hasilnya makin bagus. Penulis kan kayak ngelempar ide, nah kita sebagai pembaca yang aktif berusaha nangkep. Iya, jadi ada semacam kerjasama ya antara penulis dan pembaca. Betul. Dan penting juga nih di awal kita bedain dulu tujuan bacanya. Mau cari informasi aja, kayak baca koran gitu kan? Nambah fakta tapi ya belum tentu nambah pemahaman. Atau mau benar-benar paham, ngerti makna di baliknya. Kenapa sih penulis ngomong gitu? Buku ini ngingetin loh, hati-hati sama ketidaktahuan doktoral. Maksudnya? Itu loh, orang yang bacanya banyak banget, tapi sebenarnya nggak benar-benar paham isinya secara mendalam. Cuma di permukaan aja. Wah, ngeri juga ya. Oke. Nah, buku ini kan terus bagi proses membaca jadi 4 tingkatan ya. Yang pertama, dasar atau elementary. Ini ya yang kita pelajari pas SD lah ya. Iya, itu fondasinya. Belajar kenal huruf, kata, kalimat. Nah, tingkat kedua ini nih yang mulai seru. Membaca inspeksional reading. Inspeksional? Gimana tuh? Ini kayak pemanasan lah sebelum nyelam beneran. Tujuannya biar dapat gambaran gede secara cepat. Ada dua cara di sini. Oke, apa aja caranya? Pertama, namanya skimming sistematis. Jadi, sebelum baca buku serius, coba deh lihat judul, subjudul, baca kata pengantarnya, cek daftar isi. Anggap aja daftar isi itu peta jalannya buku. Iya. Terus intip juga indeks di belakang, sama sinopsis di sampul kalau ada. Cukup 10 menit, biasanya udah dapat gambaran lah. Ini buku tentang apa, strukturnya gimana. Oke, jadi kayak orientasi medan dulu ya. Terus cara kedua? Yang kedua ini membaca superficial. Agak aneh ya namanya. Heeh. Tapi intinya gini, baca seluruh buku dari awal sampai akhir dengan cepat. Kalau bisa, sekali duduk. Dan yang penting, jangan berhenti kalau nemu bagian yang nggak ngerti. Lo kok gitu? Nanti malah bingung dong. Nah, justru itu, tujuannya itu buat nangkep alur argumen utamanya dulu, atau plot besarnya kalau fiksi. Biarpun itu buku Adam Smith yang, wah, rumit ya. Kalau kita berhenti terus di awal, takutnya malah macet, nggak dapat gambaran besarnya. Oh, masuk akal juga sih. Jadi nggak keburu frustrasi di detail kecil ya. Ini tips bagus nih buat nembus buku yang kelihatannya berat. Oke, setelah pemanasan inspeksional ini, lanjut kemana? Lanjut ke intinya, membaca analitis, analytical reading. Nah, di sini baru kita benar-benar gulatin teksnya buat dapat pemahaman penuh. Di tahap ini kita kayak ngajak ngobrol serius sama penulisnya. Ngobrol, maksudnya gimana? Lewat 4 pertanyaan kunci yang kita ajukan ke buku itu. 4 pertanyaan ya, apa aja tuh? Pertama, ini buku sebenarnya tentang apa sih intinya? Coba rangkum dalam 1 atau 2 kalimat aja. Kedua, argumen utamanya apa aja, gimana cara penulis nyampainnya, ini kita bedah struktur logikanya. Oke, jadi memetakan idenya gitu ya. Di sini juga penting ngenalin jenis bukunya kan? Banget. Ini fiksi, sejarah, sains, buku praktis. Soalnya cara jawab pertanyaan tadi, cara bedahnya bakal beda. Sip. Pertanyaan ketiga? Ini yang paling kritis. Buku ini bener nggak? Sebagian atau seluruhnya? Setelah kita paham apa yang dia bilang, kita harus evaluasi. Bener nggak sih argumennya? Kuat nggak buktinya? Wah, ini bagian yang menantang nih. Nilai bener atau salah kan subjektif kadang. Betul, nggak selalu hitam putih. Tapi tujuannya adalah kita bentuk opini kita sendiri. Berdasarkan argumen di buku itu, plus pengetahuan kita yang lain. Nah, pertanyaan terakhir, keempat. Terus kenapa? So what? Apa pentingnya buku ini menurut penulis? Dan
menurut kita sendiri. Jadi benar-benar kayak menginterogasi buku ya. Dan di tahap analitis ini juga katanya kita mulai memiliki bukunya. Maksudnya dengan coret-coret itu. Persis. Membaca aktif itu kan mikir. Dan mikir itu butuh diungkapin. Makanya jangan ragu buat nandain buku. Garis bawahi poin penting, tulis komentar atau pertanyaan di pinggir halaman, lingkari kata kunci, nomori urutan argumen. Tapi nggak sayang bukunya dicoret-coret. Justru itu bikin buku jadi hidup buat kita. Itu bukan ngerusak, tapi bikin buku itu jadi bagian dari proses berpikir kita. Itu yang disebut menulis di antara baris. Bikin kita tetap fokus dan bantu ingatan juga. Oke deh, mulai sekarang saya coba beraniin coret-coret buku penting. Nah, setelah analitis, masih ada level lagi. Ada puncaknya. Membaca sintopikal reading. Ini level masternya lah. Fokusnya bukan lagi cuma satu buku. Terus? Kita baca beberapa buku tentang topik yang sama. Tujuannya Terus? buat ngebangun pemahaman kita sendiri tentang topik itu, yang mungkin melampaui apa yang ditulis atau penulis aja. Kita jadi bisa bandingin, kontrasin, gabungin ide dari macam-macam sumber. Wah, ini kayak jadi detektif yang ngumpulin keterangan dari banyak saksi buat mecahin satu kasus ya. Keren banget. Analogi yang pas. Kita jadi ngebangun pemahaman baru yang mungkin unik. Nggak ada persis sama di satu buku manapun. Jadi jelas banget ya, membaca yang benar-benar ngebawa pemahaman itu bukan sekedar bisa baca tulisan. Tapi ini keterampilan aktif, ada tingkatannya, dan butuh ya usaha dan teknik tertentu. Betul. Teknik kayak inspeksi awal atau anotasi aktif itu jembatan penting. Biar kita pindah dari level sekedar tahu, jadi benar-benar paham. Dan ini relevan banget ya buat kita semua. Iya dong, kalau kita terapkan ini, walau mungkin cuma sebagian, bisa banget bantu kita nyerna materi yang rumit jadi lebih efisien. Dan yang paling penting, dapat wawasan yang lebih kaya, lebih dalam. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Selama ini, cara Anda membaca itu lebih sering kayak ngumpulin perangko, cuma nambah koleksi fakta aja, atau udah kayak ngajak ngobrol penulisnya? Bergulat sama idenya biar pemahaman makin dalam. Pertanyaan bagus tuh. Coba deh, nanti pas baca buku serius berikutnya, terapkan satu aja teknik yang tadi kita obrolin. Mungkin coba skimming sistematis dulu sebelum mulai baca detil, atau ya itu tadi, mulai berani kasih catatan pinggir. Lihat deh, apa bedanya buat Anda nanti.